Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ujian munaqosyah terbuka Program Studi Medicine Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Patah Palembang, hari Kamis tanggal 30 November 2023 terhadap Promopenda Lydia Lestari NIM 21306050114 dengan judul tesis pengaruh kebijakan dividen dan kebijakan utang terhadap harga saham dengan ukuran perusahaan sebagai variabel intervensi pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2017-2022. Akan kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ujian dimulai, akan kami perkenalkan dulu dewan sidang hari ini. Yang pertama telah hadir di hadapan Promopenda penguji utama Ibu yang terhormat Ibu Profesor Maya Panorama SE MSI PhD, dan juga telah hadir Bapak pendamping penguji pendamping Bapak Dr. Feni Cahaya Aswari, salah satu pengujinya Ibu Dr. Titin Hartini, penguji pendamping Ibu Dr. Titin Hartini SEMSI, dan Promopenda didampingi oleh pembimbing dalam hal ini yang hadir, sementara pembimbing pendamping Bapak Dr. Feni Cahaya Aswari, dan insya Allah nanti bergabung juga pembimbing utama Ibu Dr. Rita Lydia SEMSI saja. Saya ucapkan selamat datang pada seluruh hadirin termasuk orang tua Bapak Agus Salim dan Adinda. Saya pimpinan sidang Dr. Muhammad Solehan lagi didampingi sekretaris sidang Bapak Malian Ismail Hilian Batin SEIME. Sudah siap Ananda India? Oke. Ujian akan kita awali dengan presentasi hasil penelitian saudara Promopenda India. Silakan presentasikan slide-slide penelitiannya 7 sampai 10 menit. Silakan sambil sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya sehingga kita berkumpul pada ruang bangsa ini. Dan salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya hormati Ketua Sidang Ibu Dr. Abdul Hasolihah MHI, Sekretaris Sidang Bapak Maiti Rian MHI, penguji pertama Profesor Maya Panorama MSI PhD, penguji kedua Ibu Dr. Titin Hartini MSI, dan pembimbing utama saya yang hadir Ibu Rita Lydia MSI AKCA, dan pembimbing kedua Bapak Dr. Feni Cahaya Aswari SMMI. Di seminar promosi tes ini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian pengaruh kebijakan dividen dengan ukuran perusahaan sebagai variabel intervensi pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2017 sampai 2022. Latar belakang dari penelitian ini, yang pertama, berkembangnya pasar modal di Indonesia mendorong perusahaan untuk menerbitkan sahamnya sehingga pihak eksternal melakukan go public. Selanjutnya itu investor dapat menilai keberhasilan manajemen bisnis perusahaan ketika harga saham itu meningkat. Nah, bisa kita perlihatkan pergerakan harga saham JBP di tahun 2017 sampai 2022. Di tahun 2021 terdapat penurunan yang signifikan. Hal ini dapat dijelaskan karena dua faktor. Yang pertama, yang mempengaruhi harga saham yaitu faktor ekonomi yang berhubungan dengan pasar, dan faktor supervisi perusahaan atau secara internal yaitu yang terdiri dari kebijakan dividen, laba kejutan, akuisisi serta investasi. Dalam hal ini penelitian saya akan berfokus pada kebijakan internal. Yang pertama itu
kebijakan dividen. Nah, bisa kita lihat di tahun 2020 terdapat beberapa perusahaan yang tidak membagikan kebijakan dividen, di antaranya PT Perusahaan Gas Negara atau PDAS dan PT Timah Tbk atau TIS. Selain itu, harga saham juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan utang yang berkaitan dengan struktur pemilikan suatu perusahaan bisnis. Dan harga saham juga dapat dipengaruhi oleh size atau ukuran perusahaan dari suatu perusahaan tersebut. Selain itu, dalam penelitian ini saya juga menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel mediasi untuk melihat apakah ada pengaruh antara kebijakan dividen terhadap harga saham dan apakah ukuran perusahaan dapat mampu memediasi antara kebijakan utang terhadap harga saham. Dan terakhir adanya riset gap yang melatar belakangi dari penelitian ini. Selanjutnya itu rumus masalah dari penelitian ini ada 7. Yang pertama, bagaimana pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2017 sampai 2022. Yang kedua, bagaimana pengaruh kebijakan utang terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2017 sampai 2022. Yang ketiga, bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap harga saham. 4. Bagaimana pengaruh kebijakan dividen terhadap ukuran perusahaan. 5. Bagaimana pengaruh kebijakan utang terhadap ukuran perusahaan. Dan nomor 6. Bagaimana pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham melalui ukuran perusahaan sebagai variabel dibanding pada perusahaan yang terdapat di Jakarta Islamic Index. Dan terakhir, bagaimana pengaruh kebijakan utang terhadap harga saham melalui ukuran perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Teori dari penelitian ini menggunakan teori sinyal, di mana pihak perusahaan cenderung membagikan informasi kepada calon investornya agar investor dapat memprediksi sebagai sinyal kemakmuran bagi pemilik atau pemegang saham, sehingga mengindikasikan perluasan dividen dan harga saham suatu perusahaan. Kerangka konseptual dalam penelitian ini ada 7. Yang pertama, kebijakan dividen terhadap harga saham. Yang kedua, kebijakan utang terhadap harga saham. Dan yang ketiga, pengaruh ukuran perusahaan atau proses terhadap harga saham. Yang keempat, kebijakan dividen terhadap ukuran perusahaan. Yang kelima, kebijakan utang terhadap ukuran perusahaan. Lalu pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham melalui ukuran perusahaan. Dan yang terakhir, pengaruh kebijakan utang terhadap harga saham melalui proses sebagai variabel dibanding. Lalu metodologi dari penelitian ini, pertama, jenis penelitian ini menggunakan data yang digunakan adalah kuantitatif berupa data sekunder yang terdapat dari laporan perusahaan Jakarta Islamic Index. Lalu populasi dari penelitian ini terdapat 30 perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Dan sampel penelitian ini menggunakan metode proportional sampling untuk menentukan 8 perusahaan yang terpilih sebagai sampel penelitian ini. Lalu instrumen penelitian ini menggunakan MBIS 12 dan teknik analis data yang pertama yaitu analis data deskriptif untuk melihat minimal, maksimal, dan rata-rata dari data tersebut. Lalu melakukan pendekatan model estimasi. Yang pertama itu common effect model, pixel effect model, dan random effect model. Dan dilakukan pemilihan model estimasi yaitu uji job, melihat apakah ada untuk menentukan modelnya apakah lebih berpengaruh terhadap common effect model atau pixel effect model. Yang didapat adalah pixel effect model. Lalu untuk uji selanjutnya uji Hausman yang didapat adalah random effect model untuk melihat model yang akan dipakai. Lalu selanjutnya itu uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini saya menggunakan uji normalitas, multiple, dan PPO. Dan ketiga uji tersebut lulus uji asumsi klasik. Dan yang terakhir uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan uji T dan suatu tes untuk melihat pengaruh dari mediasi tersebut. Hasil penelitian ini yang pertama itu
pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham. Di sini hasilnya tidak berpengaruh dan tidak signifikan karena di atas 0,05. Lalu untuk hipotesis kedua, tidak adanya pengaruh antara kebijakan hutang terhadap harga saham. Lalu yang terakhir, pengaruh ukuran perusahaan terhadap harga saham itu tidak berpengaruh. Untuk model kedua, pengaruh kebijakan dividen terhadap ukuran perusahaan terdapat pengaruh dan signifikan karena di bawah 0,05. Lalu untuk yang kedua, adanya pengaruh antara kebijakan hutang terhadap harga saham. Hasil uji sobat tes yang dilakukan terdapat tidak adanya pengaruh antara kebijakan dividen terhadap harga saham dengan ukuran perusahaan sebagai variabel intermediate, dan terakhir ukuran perusahaan juga tidak dapat memediasi antara kebijakan hutang terhadap harga saham. Jika dilihat di sini Taylor probability dan Taylor probability-nya di atas 0,05. Kesimpulan dari penelitian saya, yang pertama, kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap harga saham. Artinya apabila kebijakan dividen meningkat, maka tidak akan mempengaruhi peningkatan dari harga saham. Yang nomor dua, kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap harga saham suatu perusahaan. Tiga, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap harga saham. Yang keempat, kebijakan dividen berpengaruh terhadap ukuran perusahaan. Artinya setiap peningkatan ukuran perusahaan dapat meningkatkan pembayaran dari dividen asumsi variabel tetap aktif. Dan yang nomor lima, kebijakan hutang berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya ukuran perusahaan. 6, ukuran perusahaan tidak mampu memediasi pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham. Dan yang terakhir, ukuran perusahaan tidak mampu memediasi pengaruh kebijakan dividen hutang terhadap harga saham. Sekian pemaparan hasil dari penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda. Ujian akan kita mulai. Siapkan alat tulis ya, walaupun ini ujian promosi, kita tahu masih ada yang perlu untuk dilakukan revisi. Untuk kesempatan pertama pada Profesor Naya Kandorana PhD untuk memberikan pertanyaan, tambahan, keberatan pada pemodelan wanita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua Sidang, Bu Dr. Maftuhah Guswamiha, Bapak Kandidat Dr. Pilihan Mail Batin. Apa Mail Batin? Mail dan Batin. Soalnya di WA-nya itu balik kan. Lalu dengan saya Ibu penguji kedua Dr. Titin Hardini STMSI, lalu pemimpin pertama yang nanti menyusul Dr. Rika Lydia STMSI AK, dan pemimpin kedua Bapak Dr. Penny Cahaya Aswari. Hari ini Nidya Lestari, Nidya Lestari melakukan sidang muhafazah tesis atau promosi S2. Artinya sudah dalam tahapan selesai ya. Tinggal satu langkah lagi Anda berhak menyandang gelar magister. Boleh saya tahu nggak? Tapi mundur aja. Soalnya lama ini bisa sampai sudah zuhur. Tadi sudah sepakat dengan sama Pak Penny ini. Nah, oke. Media setelahnya ada rencana kemana? Ada cita-cita atau ada rencana? Terima kasih pertanyaannya. Setelah ini media insya Allah akan mengabdi bakti kepada Nabi untuk menjadi dosen sana. Di mana? Papua? Jauhnya. Kenapa ke Papua? Ikut suami. Iya, ikut suami. Oh, ikut suami. Suami di dosen di sana? Di Kementerian Perhubungan. Oh, di perhubungan di sana. Jadi suami ditempatkan di sana. Iya, masih jauh.
Orang kalau suami kan nanti belum sah. Kalau suaminya belum dihadirkan, belum sah ya? Belum pulang. Oke ya. Bagaimana rasanya nih dia presentasi di depan Bapak? Di depan orang tua beliau, orang tua, di depan bapaknya dia, apa rasanya? Rasanya bahagia saja. Bahagia, tidak deg-degan. Oh, deg-degan. Tambah deg-degan atau tambah tenang? Tenang. Tambah tenang. Oke, merupakan sebuah kebanggaan orang tua ya. Anaknya masih muda, sudah S2. Kita dulu belum ya, Bu? Belum semudah ini ya waktu S2 ya. Oke. Tadi ada saya konfirmasi sedikit ya, karena ini sudah sidang terbuka dan Anda juga kan mau menjadi dosen ya, cita-citanya kalau S2 itu. Kayaknya ini tadi hasil dua model itu memiliki efek atau random efek? Dari hasil penelitian itu model yang dipilih adalah random effect model. Oh, dua-duanya. Iya, dua-duanya. Maksudnya apa itu? Kalau dari segi penelitiannya hasil data tersebut diujikan. Yang pertama itu uji Joe untuk melihat kalau itu kan secara statistikal ya, statistik ditemukan bahwa modelnya random. Nah, secara kalau Anda menjelaskan ke kita ke teman-teman yang tidak paham hasil statistik Anda itu, tapi ingin menjelaskan Anda, maksudnya model saya ini akhirnya terpilih random effect. Itu apa maksudnya? ya Bu, karena typical upper model dari upper model terpilih random karena hasil dari Bukan karena random itu maksudnya apa? Sehingga model Anda itu adalah sebuah random effect modelnya. Apa maksudnya? maksudnya itu random model dari Kriteria random apa? Bisa masuk kriteria random. karena di bawah 0,05 Pak. Maksudnya jangan bicara statistik kita. Sekarang bicara kesimpulan. Iya. Kesimpulannya adalah model Anda ketika diperbandingkan itu ternyata random effect. Apa maknanya? Misalnya gini ya, satu kelas itu nilai rata-rata itu 69. Nah, artinya apa? Lebih banyak yang dapat 69 dibandingkan 90. Kebanyakan. Nah, kan? Sekarang random. Terpilihnya random effect model karena adanya hubungan antara waktu dan individu dari penelitian tersebut. Lalu intervensi diaplikasikan oleh error tes masing-masing perusahaan. Ini terpilihlah random effect model. Ya, oke, sebetulnya mengapa jadi random maksud saya ya? Oke, dari beberapa variabel ya, tanya berikutnya. Dari beberapa variabel yang diteliti ini, salah satunya adalah ukuran perusahaan. Nah, saya lihat di hasil pengolahan data Anda, hasil penelitian Anda ini, kayaknya ini ukuran perusahaan ini mendekati variabel yang kita sebut dengan ceteris paribus, atau kita abaikan bisa kayaknya, karena dia tidak ada pengaruh baik di mediasi dia sebagai variabel mediasi maupun dia sebagai variabel yang dipengaruhi atau sebaliknya gitu. Nah, saya pengen tahu aja di awal ketika Anda meletakkan, atau Anda nggak ada bingung atau bertanya kok bisa ya tidak ada tidak ada pengaruh sama sekali ukuran perusahaan ini, sementara saya itu menelitinya perusahaan-perusahaan besar gitu. Jadi kok bisa dianggap ceteris paribus? Ini kan aset, total aset kan,
di awal itu ketika Anda menentukan pakai ukuran perusahaan itu apa kira-kira alasannya? Ya Bu, mengapa saya memiliki ukuran perusahaan ini karena nilai dari total hasilnya. Dari nilai total hasil tersebut kemungkinan ada pengaruh antara kebijakan dividen terhadap perusahaan dan hasilnya ada pengaruh antara variabel tersebut. Tidak. Tapi dia ketika menjadi mediasi variabel tidak ada pengaruhnya. Iya, ya, karena dari total hasil tersebut kemungkinan kecil Bu. Makanya tidak ada mediasi antar pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham. Apabila total aset tersebut lebih tinggi atau meningkat dari tahun tersebut, mungkin ada pengaruh antara kebijakan dividen terhadap harga saham. Ya, Bapak. Jadi dua hasilnya ini mungkin nanti ada perlu penjelasan lebih lanjut mengapa dia tidak menjadi mediasi, tidak mampu mediasi. Ya. Lalu terakhir ada peningkatan yang perlu dilakukan dalam saran Anda itu ada peningkatan yang perlu dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Ya, perusahaan yang Anda teliti ya, 8 perusahaan itu, yaitu peningkatan kebijakan dividen dengan efektivitas dalam menyalurkan laba kepada investor. Mohon dijelaskan. Ya Bu, dari penelitian ini kebijakan dividen itu tidak berpengaruh terhadap harga saham ya karena di perusahaan JI itu sedikit sekali yang membagikan kebijakan dividen terutama di tahun 2020 tersebut, sehingga para investor itu menilai bahwa kebijakan dividen ini tidak terlalu dipertimbangkan karena lebih memilih dari pihak eksternalnya Bu, dari pasar, terutama dari tren pasar di tahun 2020. Kebijakan dividen ini tidak berpengaruh juga karena beberapa perusahaan itu menahan laba pada tahun 2020 terutama untuk dijadikan untuk biaya operasional dibandingkan membagikan laba tersebut kepada investor. Kebijakan dividen ini dia berpengaruh terhadap aset. Iya, berpengaruh. Tapi tidak berpengaruh terhadap harga saham. Mengapa? Kalau dari penelitian ini kebijakan dividen berpengaruh terhadap perusahaan. Nah, perusahaan besar dapat membayar dividen yang lebih tinggi sehingga para investor itu menilai dari kebijakan dari ukuran perusahaan. Apabila ukuran perusahaan atau aset dari perusahaan tersebut, maka investor itu menilai bahwa perusahaan ini akan membagikan kebijakan dividen yang tinggi. Tapi di tahun 2020, mengapa investor itu tidak menilai kebijakan dividen akan mempengaruhi harga saham? Karena di tahun tersebut perusahaan menahan laba untuk keperluan operasionalnya dibandingkan membagikan laba kepada investor. Jadi tidak akan mempengaruhi dari kenaikan harga saham. Oke, terima kasih Media. Saya Baik, sekian akan kita lanjutkan kesempatan kami berikan kepada yang terhormat Ibu Dr. Titi Hartini SE MSI. Kami persilakan Ibu. Terima kasih pada Ketua Sidang sampaikan hari sidang hari dokter ya. Hakim ya. Terima kasih juga kepada Ibu dan teman-teman Pemain Abraham pembimbing yang sudah hadir di sini, pembimbing kedua. Saya kapasitasnya menelaah kritis terhadap tesis Ananda saudari Media Sari ya. Dan ini sudah pada tahap ujian terbukanya atau promosinya.
artinya kita sudah melalui beberapa tahap, ya sudah melalui pada ujian tertutup tempo hari yang sudah bertelaah secara kritis isi dari tesis media khususnya di hasil dan pembahasan. Cuma ketika saya cek kembali ini ya, ketika saya cek kembali beberapa saat itu mungkin ada sedikit masukan yang perlu dia tambahi ya, kembali perbaiki. Kalau perbaiki itu sudah lewat kemarin ya, terkait dengan perusahaan itu sudah kita kritisi ya. Nah yang ini sebaiknya di dalam tesis media itu di bab 5 itu ada ditambahkan implikasi dari penelitian ini ya, karena ini tidak saya jumpai. Kali pengen saya tanyakan, karena kalau sudah masuk ke promosi ini ya, paling tidak saya cuma nanya apa sih implikasi dari penelitian kamu ini. Nah ya, kalau ini dokter kalau penelitian mungkin ada susah. Nah ini karena memang tidak ditampilkan di sini, kira-kira apa sih implikasinya dari penelitian yang sudah Anda lakukan? Ya, terima kasih untuk Bapak Liti. Implikasi dari penelitian saya, yang pertama itu akan bermanfaat bagi para investor, khususnya apabila memilih emiten suatu saham itu bisa dilihat dari ukuran perusahaan, karena hal ini adanya pengaruh tunjangan dividen terhadap perusahaan. Itu implikasi atau saran? Agar bisa dibedakan pemahaman yang terkait yang dimaksud dengan saran, itu kan saran yang memberikan kepada para investor. Kalau kita bicara implikasi, ini dampaknya bagi pengambil keputusan, baik bagi pemerintah, ya, dan sebagainya, gitu. Nah ini harus dalam bidang akademisi juga bisa sih, implikasi di bidang akademisi dan pengambil kebijakan. Nah temuannya ini kan memang betul kata Prof. Maya ini, ya saya sekaligus ya, ya. Kita pengen melihat peran dari ukuran perusahaan dalam memediasi pengaruh antara kebijakan hutang, kebijakan dividen terhadap harga saham. Tapi dalam penelitian ini memang agak sedikit unik kali ya, dari awal memang, tapi memang kamu saya pengennya ini Bu ya, karena apa ya, bukan seperti itu ada manfaatnya dan gunanya. Tapi kalau misalnya di sini ternyata ditemukan bahwa ukuran perusahaan itu ya nggak ada perannya sama sekali dalam memediasi hubungan pengaruh tidak langsung, ya, pengaruh tidak langsung antara kebijakan dividen dengan kebijakan hutang. Nah, tadi itu kan katanya implikasinya apa itu? Oh, artinya kalau ukuran perusahaan nggak masuk lagi itu dalam apa namanya pengambil menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. Ya, yang dilakukan misalnya oleh para ekonom dan sebagainya itu dalam menentukan harga saham seperti itu, ya. Nah itu dia ya, masukan dari kami ya, itu terkait dengan tambahan di bab 5 ya. Tadi sudah ditanyakan Bu Maya ya, nggak usah lagi saya tanyakan kembali ya, karena hubungan mediasi atau ada kemungkinan saya seringkali mengulang coba dicek ulang lagi ya, karena pengolahan EViews ya, dalam penentuan model yang layak ya dalam menguji hipotesis ini. Nah kemudian di bab 4 itu gitu ya, ketika pembahasan, ketika pembahasan itu bukan subjudulnya A1-nya yang kamu harus cantumkan ya. Tetapi tetap di situ nanti di dalam pembahasan 92 ya. Nah pembahasan mungkin ini 5C ini kan 5.3, itu kemudian 5.3.1 pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham pada perusahaan yang terdapat di DI periode 2015-2012. Nah nanti di dalamnya nanti yang kamu katakan bahwa
kebijakan dividen itu tidak berpengaruh. Jadi jangan langsung aku kebijakan dividen tidak berpengaruh, tidak ya, biar nanti di dalam pembahasannya. Oke, sekarang apa rasanya setelah selesai semua? Rasanya lega sih. Lega. Tapi masih ada perbaikan ternyata ya. Itu tadi sudah dari sana ya Pak ya, mau ke Papua. Siap lagi balik ke sana. Jauh. Calonnya sudah berapa ya Pak ya? Oh sudah. Apa ini? Karena nanti ini berkaitan dengan perbaikan. Ya, sudah masih ikut kan? Masih bisa ikut. Langsung Desember itu lah mau nikah. Oh, berarti ya memang sudah turun. Ya selamat ya, insyaallah lancar pernikahannya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya para pengujinya baik hati ya, hari ini nggak terlalu keras. Tetapi tadi pertanyaannya yang mengapa jadi Seteris Paribus itu mungkin sebenarnya pertanyaan besar itu ya. Apakah ada yang salah di metodologinya atau gimana? Oke, baik, kita minta pembimbing karena yang hadir hari ini Bapak Dr. Penny, mungkin kami minta Pak Dr. Penny untuk memberikan tanggapan atau promosinya karena Bapak yang mempromosikan Promopenda ini. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang, ketua sidang, Dr. Muhammad Sulaiha, kemudian sekretaris sidang, kandidat doktor Bapak Anil Julian, kemudian penguji kita yang pertama Profesor Maya Panorama, dari kedua Ibu Dr. Titi, dan saya sebagai pembimbing dua ya. Mudah-mudahan nanti akan hadir pembimbing pertama. Selamat ya. Saya ucapkan terlebih dahulu selamat kepada Lydia yang akhirnya berhasil sampai ke tahap ini. Jadi Lydia ini memang saya lihat sosoknya orangnya yang kuat ya. Setiap kali ada permasalahan dia sampaikan sebenarnya ke pembimbing apa yang menjadi masalahnya. Dan kami ada memberikan solusi-solusi juga kepada dia ya. Karena memang tema ini menarik ya, tapi memang kekurangan media sedikit ya, sedikit kekurangannya karena belum pernah atau di mana ya menjadi praktisi yaitu di paham gitu ya, sehingga gambaran-gambaran mengenai hal-hal terkait praktisnya ya, kalau secara teorinya kan ada itu belum dapat ya. Tapi alhamdulillah saya pikir apa yang sudah ditulis ini sudah cukup maksimal sampai oleh dia ya. Nah, terkait masukan yang diberikan oleh penguji ya, sebenarnya dia bisa melihat dari hasil-hasil penelitian sebelumnya ya, terkait informasi mengenai keuangan perusahaan yang tidak memediasi antara kebijakan dividen dengan harga saham. Kemudian juga apa tadi terhadap utang gitu ya. Jadi perlu dia jelaskan ya, kebijakan dividen terkait juga utang. Jadi hutang terhadap dividen juga melalui ukuran perusahaan itu memang tidak dimediasi. Karena apa? Karena hutang itu ketika perusahaan memiliki hutang, dia tidak menggunakan aset untuk membayar hutangnya. Jadi sementara aset itu kan sebagai ukuran perusahaan. Jadi dia bisa menggunakan dana cadangan itu masuk di ekuitas. Nah, jadi karena itulah ada satu yang mungkin perlu
perjelas lagi ya, mengapa nanti di ukuran perusahaan tidak remediasi ya. Kemudian juga apa tadi, ukuran perusahaan terhadap apa tadi, tidak memediasi, berhubungan juga dengan kebijakan dividen. Ini sebenarnya juga sudah ada alasan-alasan yang cukup logis yang bisa disampaikan terkait temuan yang ada di hasil penelitian sebelumnya. Ya, jadi bisa dilihat lagi di sini. Ini sudah saya lihat sih ada. Mungkin dia bisa perjelas lagi nanti ya. Nah, selanjutnya ada satu aja yang pertanyaan saya kemudian ya. Jadi terkait hasil penelitian ini ya. Kira-kira apa manfaat hasil penelitian ini kepada emiten yang terdaftar di GII? Itu saja pertanyaan saya. Silakan ini. Terima kasih untuk pertanyaannya. Manfaat kepada perusahaan sendiri bahwa agar mempertimbangkan lagi kebijakan-kebijakan perusahaan agar harga saham maupun ukuran perusahaan tersebut berikan. Baik, cukup dari saya ini. Kami kembalikan ke pimpinan sidang. Baik, terima kasih kepada Pak pembimbing ya. Mungkin dia nanti bisa walaupun ini promosi ya, tetapi di masih perlu revisi tadi ya sudah disampaikan, sudah di cross check waktunya, mudah-mudahan bisa ya sebelum. Jadi jangan administrasinya selesaikan dulu biar tenang nanti bulan majunya ya. Oke. Baik, mohon izin skor kita cabut untuk pembacaan biodata dan hasil berita acara sidang munaqashah hari ini. Pada yang terhormat Sekretaris Sidang Bapak Ma'in Hidayat Batin ME, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Pemuji, pertama Ibu Prof. Mayamat Panorama MSI PhD, kemudian Ibu Pemuji kedua Ibu Dr. Titin Artini SMSI, kemudian pada Bapak Pembimbing kedua Bapak Dr. Penny Cahaya Azwar MHK, kemudian di sini ada mahasiswa yang hadir, kemudian juga ada Nidia beserta orang tua dan adiknya. Kemudian juga di sini sebelum membacakan berita acara, kami coba membacakan juga biodata dari Nidia sendiri. Nama Nidia Lestari, NIM 2130605014, tepat tanggal lahir Tanjung Dayang 20 Juni 98. Nama ayah Agus Salim, hadir sekarang, kemudian juga Ibu Nilawati. Alamat Dusun 2, Desa Tanjung Dayang Utara, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk riwayat pendidikan SD Negeri 2 Tanjung Dayang, Madrasah Sanawiyah Negeri Saka 3, Madrasah Aliyah Negeri Saka 3, dan juga S1 S2 dari UIN Raden Patah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, itu untuk biodatanya. Kemudian untuk pembacaan berita acara sidang munaqashah terbuka program Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Patah Palembang pada hari ini Kamis tanggal 30 bulan November tahun 2023 bertempat di ruang tesis room lantai 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Patah Palembang terlaksanakan munaqashah terbuka kepada Nidia Lestari NIM 2130605014 dengan judul tesis pengaruh kebijakan dividen dan kebijakan hutang terhadap harga saham dengan ukuran perusahaan sebagai variable intervening pada perusahaan terdaftar di Jakarta Islamic Index JII periode 2017 sampai 2022 dengan nilai hasil ujian sebagai berikut. Untuk nilai pembimbingnya akumulasi yakni 87,5, kemudian nilai ujian tertutupnya 86,5, kemudian nilai ujian terbuka dari Ibu Pemuji 85,5. Untuk nilai akhir tesisnya yakni 86,5. Yang bersangkutan dinyatakan lulus sebagai alumni ke 111. Cantik ya.
segera diselesaikan administrasinya, semoga bisa resmi menyandang gelar magister ekonomi secara keseluruhan. Baik, perbaikan selama secepat-cepatnya nih, secepat-cepatnya. Kemudian berita acara dibuat tentang hadir Palembang 30 November 2023, Sekretaris Sidang Mailen Batin SCEI ME dan Ketua Sidang Ibu Dr. Martuatu Sola MAG. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, Nidia Lestari, Magister Ekonomi. Ya. Jadi saya orang pertama secara resmi yang memanggil Anda sebagai Magister Ekonomi. Saya sangat bahagia dan bangga ya. Nidia umurnya sangat muda ya, 25 tahun. 25 tahun sudah menyandang gelar Magister Ekonomi, Pak ya. Selamat untuk Bapak. Nidia, sidang menyatakan Anda lulus dengan nilai yang sangat tinggi tadi ya. Tapi ada beberapa hal, ada hak dan kewajiban yang menyertai gelar Anda. Yang pertama, haknya tadi, Bapak kalau nanti buat cetak undangan boleh dilampirkan ME-nya di belakang ya Pak ya. Sudah, itu hak Anda, jadi sudah boleh. Jadi tidak usah menunggu sudah menyebutkan saya di Nidia Lestari ME, sudah boleh karena sidang ini sudah menyatakan seperti itu. Yang kedua, kewajiban. Yang pertama sifatnya administratif, ya tadi disebut secepat-cepatnya, tapi sebenarnya secara formal biasanya 1 bulan. Tetapi kalau Nidia mau ngejar wisuda, tentu harus disegerakan dengan tidak mengurangi mutu tentu saja ya. Apapun masukan dan sanggahan dari para penguji dan arahan dari pembimbingnya nanti diikuti ya. Itu cara administratif. Nidia jangan sampai terlambat untuk mendaftar wisuda. Ya mudah-mudahan masih ada kuota seperti itu untuk Desember ini. Yang kedua, kewajiban yang kedua yaitu saja kewajiban moral. Nidia merupakan Magister Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang yang punya visi, misi dan karakter tersendiri ya, khususnya karakter Islami. Tapi insya Allah karena dilihat dari riwayat pendidikannya, saya kira untuk karakter Islami insya Allah sudah tertanam dalam diri Anda ya. Itu saja mungkin. Alhamdulillah ya, sidang hari ini, mohon maaf Ibu Ibu pembimbing utama tadi sedang ada tamu, sudah mengkonfirmasi pada kami jadi tidak bisa hadir ya Nidia ya Pak ya. Tapi alhamdulillah sidang ini tetap secara resmi dan menghasilkan keputusan yang resmi, dan dengan berakhirnya pembacaan berita acara ini, maka secara resmi sidang munakosyah terbuka program studi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Islam UIN Raden Fatah Palembang atas nama Nidia Lestari Magister Ekonomi kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai pimpinan sidang bersama Bapak Sekretaris serta seluruh penguji dan pembimbing mengucapkan mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.